Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi ma'indah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan aktivitas ibadah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah diikuti dengan kajian rutin setiap pekannya. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya. Dan kita memulai ketika kita membuka mata kita, bangun dari tidur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang awalnya kami itu dimatikan, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, hadis yang kita akan bahas adalah hadis ke-40. Tidak terasa dua hadis, walaupun hadis arba'in itu 40 disebut hadis 40 hadis ya. Hadis arba'in itu artinya 40 kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, tetapi jumlah hadis yang beliau cantumkan yaitu 42 apa 43. Siapa yang pernah ngitung? 42 ya, 42 hadis. Jadi 40 lebih 2 hadis. Semuanya mencakup berkaitan dengan dasar-dasar mempelajari agama Islam, baik dalam akidah, muamalah, ya, ibadah dan yang lainnya. Alhamdulillah kita masuk hadis ke-40, al-haditsu al-arba'un, hadis ke-40. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqal, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar. Jadi yang khitab, yang diajak berbicara adalah Abdullah bin Umar. Sambil beliau memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, kata Nabi, jadilah engkau hidup di dunia, atau hiduplah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan, orang yang musafir. Seorang musafir atau orang yang asing menjadikan tempat peristirahatan sesaat, artinya peristirahatan sejenak dan tidak lama-lama. Nabi mengumpamakan dunia ini
Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia wahai Abdullah bin Umar seakan-akan ka'annaka, artinya seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, dunia dipermisalkan seperti tempat persinggahan sesaat. Kalau kita naik mobil keluar kota, itu kan ada tempat namanya apa? Peristirahatan ya. Namanya rest area, seperti itu. Baik kita naik mobil pribadi ataupun naik mobil angkutan umum, bus dan yang lainnya. Di rest area itu kita beristirahat sejenak ya, untuk membuang hajat kita, mengistirahatkan otot-otot kita, makan di situ. Lama gak di rest area, Bapak dan Ibu Allah muliakan? Gak ada yang lama, gak mungkin. Udah gak apa-apa, saya sebulan aja di sini. Gak mungkin, karena kita ada tujuan. Ada sesuatu yang akan dituju. Kalau kita dari sini ke Cilacap, mungkin rest areanya sekali. Kalau malam biasanya langsung. Jadi orangnya banyak yang tidur langsung tanpa ada rest area. Tapi kalau udah pagi, pakai rest area, pergi ke Jogja atau ke Solo dan yang lainnya. Lagi kita keluar negeri, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, adalah Abdullah bin Umar pernah berkata, ya, jadi menyambungkan hadis ini, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Apabila engkau masuki waktu sore hari, janganlah kamu menunggu waktu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiris masa. Apabila engkau masuki pagi hari, janganlah engkau menunggu waktu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bagaimana Nabi sangat memperhatikan kondisi umatnya. Nabi SAW memberikan wejangan kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar meneruskan kepada para sahabat yang lainnya, kepada orang yang di bawahnya, yaitu tabi'in. Untuk apa? Untuk menjadi pegangan jamaah Allah muliakan. Kita ini hidup di dunia ini tidaklah lama. Mengapa dikatakan orang yang gharib, orang yang asing? Orang yang asing ketika singgah di suatu tempat, dia nggak akan lama-lama. Ya, orang yang asing dia hanya berdiam diri beberapa saat untuk istirahat, atau musafir, atau abirus sabil, menyeberangi jalan. Arti sabil itu kan jalan. Abirus sabil isim fa'il, orang yang menyeberangi jalan, maksudnya musafir. Musafir ini dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Itulah musafir. Sehingga ketika seseorang memahami konteks dunia yang sementara ini, maka ia tidak akan mengejar dunia ini dengan mengorbankan waktunya. Kita lihat ada orang yang bangun waktu subuh, qobla subuh, bahkan bukan waktu subuh lagi, qobla subuh jam 3, jam 4, tapi dia mampu, sebenarnya dia mampu melaksanakan sholat subuh di masjid atau di pinggir jalan sambil dia menuju tempat kerja, tapi hatinya tidak tergerak. Karena apa? Berbeda tujuan dan mindsetnya, pola pikir,
orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Maka sungguh sangat memprihatinkan orang yang hidup di dunia ini. Mereka tidak memperhatikan perkara-perkara yang menjadi kewajiban baginya, yang menjadi bekal untuknya nanti di akhirat kelak, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Jadi jangan salah Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kita bangun subuh, kita korbankan, kita potong waktu istirahat kita, terutama orang yang istirahatnya sudah larut, misalkan ada kesibukan atau dari sapa, tapi dia komitmen, dia memprioritaskan ibadah kepada Allah. Dia mengetahui hakikat dunia ini, dia diciptakan untuk ibadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia putus kelezatan nikmat istirahatnya untuk ibadah kepada Allah, maka ini ciri orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, minal laili ma yahja'un, lambung mereka ketika di malam hari itu jauh dari tempat tidur mereka. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil wa hadha ya'ni az-zuhdu fid dunya. Maksud dari hadis yang mulia ini, kata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu engkau berlaku zuhud di dunia ini. Ingat, zuhud itu adalah seseorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ustaz, apakah kita kerja setiap hari bermanfaat? Bermanfaat bagi akhirat kita, untuk menafkahi anak istri kita, supaya anak istri kita, keluarga kita tidak meminta-minta. Kita berdiri tegak untuk berusaha ikhtiar mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beribadah aja, mereka gigih sekali untuk mencari dunia. Kita ketika belajar hadis ini bukan tidak boleh mencari dunia. Segala sesuatu yang sifatnya itu diperbolehkan, yang halal, kita boleh mencarinya. Bahkan menjadi orang kaya pun tidak terlarang. Yang terlarang itu kita lupa dengan mengingat Allah. Kita lupa untuk berzikir kepadanya, kita lupa untuk ibadah kepadanya. Terkadang ada hadis yang menganjurkan kita untuk zuhud, artinya segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau kekayaan itu bermanfaat gak untuk akhirat? Bermanfaat. Kita memiliki harta atau memiliki kelebihan rizki, kita bisa berinfak, bisa bersedekah, kita bisa menjadi donatur tetap, kita bisa menafkahi orang-orang dalam tanggungan kita, orang tua kita, adik kakak kita, adik perempuan kita, walaupun punya suami, dia memang tanggungan suaminya. Terkadang suami tidak mampu memenuhi kebutuhannya, kita bisa meringankan bebannya, dan seterusnya. Pagi kalau ada keponakan kita yang yatim, itu bisa menjadi tanggungan kita, kita kafil, yaitu kita yang menanggung kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi tidak selamanya terlarang orang mencari harta, selama harta itu diniatkan dan dimotivasikan untuk mencari atau untuk mendapatkan akhirat, seperti itu. Kemudian kata beliau, li'annahu mahma qala bikal umrik fa inna malika
ila mufaraqatiha. Dikarenakan walaupun umurmu panjang, ya, walaupun umur kita panjang sampai 80 90, ya, sesungguhnya harta kita itu akan meninggalkan kita. Sekarang kalau kita ditakdirkan jamaah Allah muliakan umur 70, saya ngambil istifadah dari seorang syekh penjelasan syarah ini. Seseorang diberikan, dianugerahi umur 80 tahun misalkan. Sekarang umur kita berapa Pak? Ada yang 40, ada yang 50, 60. Berarti sisa 20 tahun lagi. Semakin hari berjalan, semakin berkurang umur kita jamaah Allah muliakan. Ya. Semakin waktu itu bertambah, tahun bertambah, semakin berkurang umur kita. Makanya sangat salah ya nyanyian panjang umur. Padahal pendek umur kita. Semakin bertambah umur bukan panjang, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Maka sungguh sangat memprihatinkan kalau seseorang mengerahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk dunia yang sifatnya fana atau sementara. Boleh kita kan wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Janganlah kalian lupakan bagian dari dunia. Bagian saja, bukan semuanya. Tetapi prakteknya orang mencari dunia itu semuanya dia raup. Bagaimana mengejar obsesi, ambisi terhadap dunia ini bisa tercapai. Padahal umurnya makin hari makin berkurang. Walaupun misalkan sisa 20 tahun lagi, kalau kita tidak memanfaatkan masa muda kita untuk ibadah, masa muda kita dalam ketaatan, maka masa tua kita itu sangat sulit. Karena akhir kehidupan seorang dilihat dari track record kehidupannya. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di akhir-akhir kehidupan seorang. Ya, banyak ya di YouTube kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek umur 70-80 dia mengucapkan syahadat masa-masa sakit, cucunya telah masuk sudah mu'alaf, masuk Islam, mendakwahkan kepada kakek neneknya atau orang tuanya. Tapi itu kan akal laisa aglab. Itu sedikit, bukan banyak. Umumnya track record kehidupan, cerita kehidupan seorang di masa muda akan tertuang ataupun akan tergambar di masa tua. Benar gak Bapak Ibu yang Allah muliakan? Maka kalau misalkan kemarin track record muda saya jelek Ustaz, ingat wa atsbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Ditobati. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat. Misalkan track record kita jelek masa mudanya, tapi kita benar-benar bertobat di masa tua, maka orang yang sudah tua makin jadi, yang disebut tua-tua keladi, ini sangat memprihatinkan. Makin tua makin jadi, jauh dari ibadah. Saya lihat kalau ketika sholat maghrib di sekitar kita ya, lingkungan saya tinggal, ada orang maghrib ya biasa aja, bukan ibadah, malah dia punya kesibukan lain. Ya, ini yang langsung kita lihat. Saya pribadi melihat dengan mata kepala saya sendiri. Atau orang-orang di jalan, dia buka kedai, buka toko, lupa untuk ibadah. Tapi sebagian lain, sebagian kecil ya, minoritas orang yang ketika ini dia tutup dagangannya. Ada suatu tempat itu ditutup dagangannya sama seperti di Saudi. Dan pun di Saudi pun itu ditutup yang sekitar Masjidil Haram. Kalau udah luar Masjidil Haram, keluar tanah haram itu sama. Hanya di Masjidil Haram itu ketat sekali. Ketika waktu sholat, waktu azan harus ditutup. Nah, sebagian tempat di Indonesia itu ada, tapi sedikit sekali. Ya, pedagang nggak takut, bahkan melayani customernya
udah waktu azan saya sholat dulu. Kalau mau beli silakan. Saya mau borong nih. Ya, konten ya apa Doni Rapu tuh yang sering memberi ya. Itu pernah dia sedang konten itu, saya mau borong Pak, nggak, saya mau sholat dulu. Gak apa-apa, saya mau sholat dulu. Masya Allah, orang yang tidak ya dihinakan oleh dunia ini, orang yang tidak tunduk dengan dunia, dan dia tidak takut akan rezeki Allah, walaupun sudah di depan mata, ketika panggilan Allah dia lebih utamakan, dia lebih prioritaskan untuk ibadah kepada Allah. Pun demikian kita di kantor, kita di perjalanan, kalau kita memang mampu untuk berhenti sholat. Kecuali di tol nggak mungkin bisa sholat, apalagi macet, Ustaz. Banyak orang yang terjebak macet di waktu maghrib, apalagi waktu asar, sudah mau habis. Maka kita estimasikan, kalau tidak bisa diestimasikan, ya waktu sholat sudah terlewat. Tetapi masalahnya nggak mungkin kita keluar dari tol dalam kondisi kita belum sholat asar. Maka hal itu dimaafkan. Ya, ketika safar, ketika macet, mudik dan yang lainnya, kita harus mempelajari fikih safar juga ya. Ada orang yang sholat akhirnya di luar waktunya karena apa? Dia mau turun nggak bisa, ya, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, mau menepi pun nggak bisa. Ya, sedangkan waktu sholat, 2 waktu sholat terlewat, misalnya duhur asar, dia baru sampai waktu isya, itu pun masih di pinggir jalan, di rest area. Allah akan memaafkan. Makanya kalau safar, udah tahu kita safar, udah ambil rukhsah dari Allah. Kalau kita belum berangkat, masuk waktu duhur di sini, mau safar keluar kota, langsung Bapak Ibu bisa jamak takdim, ya langsung dengan tamam sempurna. Kalau dikosor ketika di perjalanan dan itu sudah melewati apa jarak atau sudah memasuki jarak safar. Paham ya? Seperti itu. Sehingga apa? Kita tidak terputus untuk zikir kepada Allah dengan kita mengucapkan perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahlil, tahmid ketika kita dalam safar kita. Ya, kita memohon kepada Allah karena as-safaru qit'atun minal azab, kata Nabi. Safar itu bagian dari azab. Maka kita berdoa pun diijabah oleh Allah dalam kondisi safar karena ini bagian dari azab. Allah menguji orang yang bersafar itu dengan ujian yang sangat berat. Dia kurang istirahat, dia kurang tidur. Makanya kalau melihat agama atau akhlak seseorang yang sesungguhnya, kita harus bersafar dengannya. Nggak bisa kita mensaksikan akhlaknya baik, masya Allah, thayyib, ya, rajulun masya Allah, enggak. Sebelum kita bersafar, ini Nabi yang mengatakan akan terlihat akhlak seseorang, dia itu sabar, dia memiliki akhlak atau tidak ketika safar. Karena beratnya ujian di dalam perjalanan safar yang panjang. Makanya kita akan minal azab, bagian dari azab. Kurang istirahat, kurang makan, bahkan mau makan gak tepat waktu, akhirnya kita sakit, lambung kita dan yang lainnya. Kemudian jamaah Allah muliakan, sesungguhnya dunia ini, kata beliau, bukan negeri kebahagiaan, ya. Jadi dunia ini bukan tempat untuk seseorang mencapai kebahagiaan, ya, secara utuh, secara menyeluruh, tidak. Memang ada kebahagiaan di dunia ini ketika kita beribadah kepadanya, tapi hakikat kebahagiaan itu adalah di akhirat kelak. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang Allah palingkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, yang menipu kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di surat Al-Hadid ya, Allah berfirman ayat berapa ya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum ya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, supaya engkau tidak merasa ya, la ta'sau 'ala ma fatakum. Ya, merasa kehilangan atas apa yang telah luput darimu. Ya. Jadi orang terhadap dunia ini dia harus menyikapi apa yang mafata minna, apa yang terluput dari kita itu jangan membuat kita itu berkecil hati, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tafrahu bima atakum, dan merasa bangga dengan apa yang kami berikan. Jadi kalau orang dapat bagian dunia ini diantara ujian baginya. Kekayaan ujian dan kemiskinan ujian. Berlebih-lebih dalam harta adalah ujian, kekurangan harta adalah ujian. Tetapi yang bersabar dan dapat melalui ujian dari fitnah harta yang berlebihan ataupun kekurangan, siapa yang banyak yang lolos ada kekurangan harta, dia bersabar. Maka orang-orang miskin, fakir, fuqara itu hisabnya lebih ringan daripada orang-orang yang memiliki kekayaan. Makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya, jangan sampai menunggu mengeluarkan zakat mal itu pas bulan Ramadan. Ini salah, karena perhitungan setiap harta masing-masing itu berbeda. Bisa jadi hari ini udah keluar hisabnya. Kan kalau zakat mal itu nisab dan haul. Nisabnya sudah jelas. Kalau dikalkulasikan emas 83 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang 3 juta misalkan yang baik, kali 80 aja 240. Ya kurang lebih harta kita ada 250, 270 juta. Itu tetap tidak terpakai selama setahun, haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Kita hitung dari bulan misalkan 2025, bulan Agustus yang lalu, oh sekarang sudah masuk Agustus lagi, gitu. Ini terkadang bayar zakat mal di bulan Ramadan. Ini salah kaprah. Ya boleh, memang bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan untuk kita ini. Tapi jangan sampai zakat mal biar DKM menerima zakat mal setiap hari gitu. Karena setiap orang hartanya berbeda-beda, haul dan nisabnya. Kapan kita nggak tahu yang pemilik hartanya. Jangan ini dikeluarkan padahal udah waktu mengeluarkannya di 6 bulan sebelum Ramadan. Nah sekarang ini 6 bulan lagi nih sebelum Ramadan, atau 7 bulan sebelum Ramadan, bersiap-siap dikeluarkan. Nanti aja dia bulan Ramadan. Nggak boleh kita menahan harta yang bukan hak kita. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka orang kaya ada hak orang-orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ya, jadi sebenarnya di harta kita itu ada hak orang untuk membersihkan kok. Adanya zakat itu untuk membersihkan harta kita. Kan ketika kita usaha itu nggak mungkin semuanya halal. Ada unsur penipuan, ada unsur gorornya, ya, ada unsur merugikan orang. Disinilah Allah mensyariatkan zakat. Baik itu yang pertama untuk harta zakat mal, untuk membersihkan harta kita semuanya. Jadi kembali lagi jamaah Allah muliakan. Ya, setiap syariat itu memberikan ya kebaikan pada orang yang mengerjakannya. Jadi zakat mal bukan seakan-akan, saya ulangi lagi selalu, jangan kita menjadi pahlawan kesiangan. Wah saya bantu, bukan. Kita dibantu oleh orang-orang fakir dengan mereka menerima harta kita, terbantu, tersucikan harta kita. Memang secara zahir itu milik kita,
Tapi secara hakikat milik Allah yang Allah sudah amanahkan, sebagiannya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan alasan Allah untuk membersihkan harta kita, ya, kotoran-kotoran dalam harta kita seperti itu. Kalau enggak dibersihkan, enggak akan berkah. Bisa hilang, bisa lenyap, baik diambil orang, terbakar, dan yang lainnya. Makanya keberkahan harta itu ketika diberikan hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan pun kita kalau memang punya harta, gak harus menunggu waktu nisab dan haul untuk mengeluarkan harta kita. Kapanpun, ya, dengan kita sedekah sunnah, jamaah yang Allah muliakan, agar Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan hidayah. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, berkatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan bapak beliau Umar bin Khattab, idza amsayta falatan tadhiris sabah, apabila kau masuki waktu pagi hari jangan menunggu, apabila kau memasuki waktu sore hari jangan menunggu waktu pagi hari. Maksudnya adalah kita tidak tahu kapan kita ini akan wafat, jemaah Allah muliakan. Kita nggak bisa menentukan waktu ajal kita masing-masing, nggak ada. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap kaum memiliki waktu atau memiliki batas waktu ajal mereka. Apabila datang ajal bagi seseorang, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan, walaupun hanya beberapa saat pun. Nggak ada yang dapat mengatur ajal. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, bersegera dalam kebaikan. Allah mengingatkan wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu asar, tafsir diantaranya, atau demi waktu secara umum. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita ini dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Ingat, iman dan amal soleh itu senantiasa bergandeng. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, selalu Allah gandengkan. Iman itu kunci untuk amal soleh. Iman adalah kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Kemarin kita bahas khutbah Jumat berkaitan dengan adab-adab seseorang di dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, di antara ujian yang Allah akan berikan kepada seorang akan ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Ini berkaitan dengan iman. Dan orang yang selamat dari ujian nanti ketika di alam kubur, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, atau siapa nabimu. Siapa Rabbmu ini berkaitan dengan iman. Gak mungkin orang bisa. Ya, prahara di alam kubur berbeda, jamaah Allah muliakan, dari prahara di alam dunia. Kalau alam dunia kita bisa TK juga hafal, man rabbuka, Rabbi Allah, wa man nabiyuka, Nabi Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma dinuka, dini al-Islam, bisa. Sekarang dia hafal kok, Bapak mungkin, tetapi menjawab kalimat man rabbuka, Allah Rabbi, Rabbi Allah, misalkan demikian, itu sangat sulit di alam kubur. Kalau keimanan ini tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita, akidah yang benar, akidah yang sahih, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, kepada Nabi, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berkemul, qum, bangun, fa'anzir, dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, ya, besarkanlah nama Tuhanmu, agungkanlah Rabbmu, wahai Nabi Muhammad, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian. Arti bersihkan pakaianmu,
Di antaranya ahli tafsir menafsirkan wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah dirimu dari noda-noda kesyirikan. Hati-hati menyembah kuburan. Ini diganceng saya setiap bulan pekan pertama kalau khutbah. Saya jelaskan di situ ada mbah ganceng. Jamaahnya memang heterogen. Udah, saya masalah akidah kita agak tegas ya. Sampaikan, jangan sampai kita tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat man rabbuka ini. Kenapa? Karena kita meminta kepada selain Allah, meminta kepada kuburan, saya gitu, meminta kepada pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan keramat, meminta kepada laut seperti orang meyakini adanya Nyi Roro Kidul dan yang lainnya. Kita jelaskan. Bergantung kepada jimat, bergantung kepada susu untuk mencari rezeki dan yang lainnya. Ini semua adalah ilah-ilah yang disembah selain Allah. Iman. Jadi iman ini luas maknanya. Tetapi yang paling inti, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Hati-hati. Banyak kaum muslimin KTP-nya Islam, dia berbuat syirik. Dia datang ke kuburan-kuburan keramat, dia meminta, memohon. Orang yang berjalan atau mengadakan wisata religi, ya, apa tujuan mereka? Mereka bertawassul kepada orang yang telah wafat, dan ini diharamkan. Laisa masyru'iyyah, ghairu masyru'iyyah, artinya tidak disyariatkan, bahkan ini bisa masuk kepada kesyirikan. Kalau sekarang logikanya di makam Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel itu banyak para pengemis. Ngapain pengemis minta sama peziarah? Peziarahnya meminta ke ahli kubur, mendingan dia langsung ke ahli kubur. Logikanya itu sudah terbalik. Masyarakat Indonesia kita, ya, datang ke kuburan. Ingat, bukan larangan kita untuk ziarah kubur, tidak terlarang. Bahkan kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal anfazuruha. Dahulu aku melarangmu wahai sahabat-sahabatku, ya, melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena iman kaum muslimin waktu itu masih lemah. Akan tapi sekarang ziarah kuburlah kalian. Fa innahu tudzakirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingat kematian. Ya, ini yang pertama, tujuannya mengingat kematian. Kemudian apa? Mendoakan si mayat. Udah itu aja, mendoakan ahli kubur. Nggak ada tujuan lain. Saya tawasul, kan tawasul boleh. Tawasul pertama apa? Selalu kita ingatkan, ya, jamaah Allah mengingatkan, ini modal kita. Bersihkan akidah kita dulu. Tawasul yang diperbolehkan pertama, tawasul kepada al-asmaul husna. Kita selalu bahas. Walillahi al-asmaul husna, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya Ghafur, ya Razzaq. Saya pernah menyampaikan di sini ketika umroh, ada orang Arab, hujan cuma rintik dong, ya Ghani, langsung. Ya Razzaq, minta sama Allah. Ya Dzul Quwwatil Matin, memuji Allah. Urzuqni, berilah aku rizki. Minta kekayaan, minta rizki kepada Allah. Orang yang beriman itu hatinya terpaut kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Apabila kau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kau memohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ini masalah akidah, keimanan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang senantiasa menasihati di dalam kebenaran. Kemudian menasihati dalam menetapi kesabaran. Ya, kita di sini ada tawassaw bil haq, yaitu nasihat dalam menetapi kebenaran. Dalam kebenaran, saya menyampaikan ilmu yang benar, insya Allah, ya, ini adalah bentuk nasihat-nasihat. Nah, ini dikecualikan oleh Allah. Orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-nasihat dalam kebenaran. Saya sampaikan kebenaran, Bapak Ibu mendengarkan, berupaya memahami,
berupaya menghilangkan noda-noda kesyirikan dari diri kita, karena ini asas diterimanya amal. Ya. Kemudian kita nasihat-nasihat dalam menghadapi kesabaran, ujian di dunia ini sangat berat. Coba kita sekarang mindset kita, bagaimana kita dapat lulus ujian tatkala sakratul maut itu. Coba sekarang kita termasuk saya. Bagaimana tujuan hidup kita, jawab Allah muliakan agar Allah menyelamatkan kita, ya. Ketika sakratul maut kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Gak usah Muhammad Rasulullah, salah nih orang. Kan lakinu mautakum bila ilaha illallah hadisnya. Talkinkan orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Orang yang mau sakratul maut, mau mati itu berat dia. Bahkan para ulama mengumpamakan seperti orang yang mau tenggelam. Dia butuh pertolongan. Pertolongan itu ucapan la ilaha illallah. Dan orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, dengan mudah, orang yang mengamalkan segala konsekuensi la ilaha illallah, tidak menyembah kubur, konsekuensi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Hanya Allah yang wajib kita ibadahi. Kita mohon pertolongan, kita meminta, kita menghibah. Orang ada menghibah ke kubur, orang menghibah ke pohon-pohon keramat. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Mata kapal saya ada Mbah Jatiraden, Mbah Keranggan. Mbah Keranggan sekali Keranggan, Mbah Keranggan dekat semuanya. Jatiraden dekat, semua dekat. Cuma beda 2 kilo, 1 kilo. Bukan 1 kilo ya. Kalau ke Keranggan, kita Keranggan, Mbah Keranggan cuma 500 meter atau 700 meter ya. Kalau Ganceng hanya 1,5 kilo. Mbah Jatiraden 800 meter. Dekat semuanya. Kalau Allah menggempakan, digempakan, itu menjadi alasan bagi Allah. Na'udzubillah, kita berlindung. Karena ketika musibah datang, ya, itu tidak hanya meluluhlantahkan orang yang berdosa, orang yang beriman pun kena juga. Makanya hati-hati. Bukan orang yang berdosa saja. Ketika Allah gempa di Lombok, gempa di Palu waktu itu bukan merupakan orang yang korbannya, bukan orang yang dosa saja, orang yang ibadah pun kena. Makanya hati-hati, kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Kita sudah lalui hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aq'aful iman. Apabila kalian melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Tangan ini bukan pukulan, kita sudah bahas, dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan wewenang. Kita punya kemampuan sebagai seorang ketua RT, ketua RW, atau ketua masjid DKM itu sekarang punya kekuatan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat juga, diberikan ini. Apalagi dia sebagai tokoh walaupun nggak punya jabatan, dia dihargai, ya, disegani oleh masyarakatnya. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau dia nggak mampu untuk mencegah dengan wewenangnya, maka cegahlah dengan lisannya. Sampaikan ini ada perbuatan munkar, kumpul kebo, zina, judi dan yang lainnya, ya, riba dan yang lain itu sampaikan. Wa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika aqaful iman. Apabila engkau tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, artinya wewenang dan lisanmu, maka cegahlah dengan hati. Maksudnya hatinya menafikan, hatinya mengingkari. Wa dzalika aqaful iman. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Seperti itu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, idza asbahta fala tantadirim masa. Apabila engkau masuk pagi hari, jangan lupa, jangan menunggu waktu sore. Jadi amal itu nggak boleh ditunda-tunda, ya. Selama nyawa masih dikandung badan, ruh masih dikandung badan, kita bersegera dan beramal. Badiru a'malu fitanan, kata Nabi. Ya, bersegera kalian dalam melakukan amal sebelum datangnya fitnah-fitnah.
Kaqita'il lail muzlimah. Fitnah itu diumpamakan Nabi seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya. Pagi harinya seorang dalam keadaan mukmin, sore menjadi kafir, atau sorenya dalam keadaan mukmin, paginya kafir. Ya, seperti itu. Nabi mengumpamakan demikian. Kemudian kita diperintahkan untuk wa khudh min sihhatika limaradika. Ya. Kata Abdullah bin Umar, pergunakanlah ya waktu apa? Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Karena Nabi mengatakan iktanim khamsin qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datangnya 5. Ya, sihatika ya limaradika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Orang tatkala mempergunakan waktu sehatnya sebelum datang masa sakitnya, maka dia orang yang berbahagia. Karena apa? Banyak orang yang bersedih. Oh iya, sekarang saya jalan gak bisa panjang, sekarang napas pun saya terengah-engah. Orang banyak merokok misalkan, yang membahayakan ya. Kemudian mata saya sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Pokoknya tanda-tanda tertentu sudah Allah kasih dengan tumbuhnya uban. Supaya apa? Ini peringatan dari Allah. Jadi peringatan-peringatan sebelum kematian itu sudah ada. Udah tumbuhnya uban, mata sudah tidak bisa melihat dengan jelas, ada yang rabun, ada yang min dan yang lainnya. Kemudian kaki tidak bisa berjalan dengan kuat lagi, ya. Bicara kita juga nggak bisa lancar lagi. Ini tanda-tanda Allah ingin mengingatkan hambanya agar kembali kepadanya. Ini udah tua, udah banyak sakit, nggak ibadah lagi. Itu dikasih tanda sama Allah, tapi dia tidak memanfaatkan tanda-tanda tersebut untuk bertobat kepada Allah. Ya, terkadang hati ini cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la'amaru bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu mengajak seorang kepada keburukan. Pasti. Kita ini punya hawa nafsu karena manusia. Derajat kita melebihi malaikat tatkala hawa nafsu kita ditundukkan untuk tunduk kepada perintah Allah. Ya, derajat kita lebih mulia. Tapi derajat kita akan lebih hina, melebihi bahaim, binatang ternak, ketika kita ya jauh dari perintah Allah, terutama kita melakukan kesyirikan. Jadi kalau bahaim seperti binatang ternak, seperti binatang, nggak ada arah dan tujuan. Orang nggak ibadah itu nggak ada arah dan tujuan. Orang berbuat syirik kepada Allah tidak ada arah dan tujuan. Kok dia meminta zat yang tidak memberikan manfaat dan menolak kemudaratan, tidak memberikan rizki atau menahan rizki, tidak memberikan hujan ataupun menahan hujan. Bahkan minta hujan aja harus dengan pawang. Ini Masya Allah. Ya, manusia ini sangat ingkar kepada Allah, sangat kufur kepada Allah. Ya, diberi nikmat dibalas dengan kemaksiatan. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, seandainya kita itu nggak mampu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang telah kalian peroleh itu datangnya dari Allah, semata-mata datangnya dari Allah. Wa ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita, dan pergunakanlah wa min hayatika qabla mautika, ya. Wa min hayatika li mautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah berkata berkaitan dengan kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar yang senada, maksudnya ya senada
di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebentar ya. Ya, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, irtahalatid dunya mudabiratan. Ya, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Dan akhirat akan datang menjumpai kita. Ya. Jadi akhirat akan menjumpai kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Ya, kata beliau, masing-masing dari dunia dan akhirat, dari keduanya itu dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Ya, jadi ada anak-anak dunia dan anak-anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amalun wala hisabun. Pada hari ini, ya, atau pada sekarang, pada saat ini adalah untuk kita senantiasa beramal, bukan dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun nanti di akhirat adalah hisab tanpa adanya amal. Jadi sekarang kita banyak beramal, tapi beramal yang sesuai tuntunan syariat. Banyak orang beramal tanpa tuntunan syariat itu pun salah. Ya, salat, ada namanya salat roh gaib, salat rajab sampai beribu-ribu kali, zikir sampai beribu-ribu kali yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Pun beramal harus sesuai, pertama ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan, semakin amal kita mencontoh dan menjiplak apa yang diajarkan oleh Nabi, semakin berpeluang besar, berpotensi besar amal kita diterima oleh Allah. Semakin amalan kita itu jauh dari tuntunan Nabi, semakin berpeluang besar amal kita tidak diterima. Semua kita beramal ingin diterima, benar gak Bapak Ibu? Pasti. Gak ada orang beramal soleh capek-capek, orang sholat roh gaib, sholat rajab sampai berapa kali ya, seribu rakaat apa tuh yang 1000 rakaat. Ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebaikan, agar Allah memberikan ridhonya, memberikan pahala kepadanya. Tetapi itu tidak dia dapatkan ridho dan pahala dari Allah, karena Nabi tidak pernah melakukan demikian. Makanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata Allah dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah, ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman, kepada mereka orang-orang beriman, in kuntum tuhibbunallah, seandainya mereka benar-benar mencintai Allah. Allah peribahasanya mengadakan sayembara, menguji keimanan seseorang. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya ikuti Nabi. Kata Nabi, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mau Allah mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan ampunan Allah, ternyata kunci utamanya adalah kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dihadir dengan keikhlasan, jelas ya, seperti itu jamaah Allah muliakan. Ya, sedikit lagi, maka jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari negeri akhirat. Jadikanlah dunia ini tempat singgah sementara. Tempat singgah itu tempat berlabuh sementara. Ya, tempat kita transit sementara jamaah Allah muliakan. Jangan menjadi goyah tujuan. Karena tujuan kita adalah akhirat. Yang tadi kita sampaikan, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, dia mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Kita berupaya agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini, sehingga nanti kita diwafatkan oleh Allah. Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Allah memberikan kepada kita penjagaan dari fitnah kematian.
Dan Allah memberikan kita nikmat kubur. Karena nanti di kubur itu ada dua, nikmat dan azab. Udah nggak ada pilihan, setengah nikmat setengah azab, enggak. Ya, dua itu. Kalau dia dapat nikmat kubur, maka dia dijauhkan dari azab kubur. Kalau dia dapat azab kubur, dia jauh dari nikmat kubur. Ketika dia dapat azab kubur, hanya yang diharapkan pertama anaknya, ya, atau orang-orang keluarganya yang mendoakannya, itu aja. Supaya Allah meringankan, itu pun diringankan karena pada asalnya dia mendapatkan azab kubur, ya, sesuai dengan min hasabi amali, sesuai dengan amal perbuatan yang ia lakukan di dunia, sampai nanti Allah bangkitkan. Di situ peradilan Allah. Ketika orang beriman, dia disiksa dulu. Ada yang Allah ampuni langsung, ada yang Allah siksa terlebih dahulu. Orang yang beriman, karena dia banyak dosa nih, dia ada ganjalan-ganjalan, ya, terganjal dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Selama dia bukan berbuat syirik, ya. Kalau syirik udah selesai, wassalam. Kita di nerakanya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, makanya belajar akidah itu nggak boleh bosan. Ya, terus ya belajar akidah. Di sini kajian harus terulang-ulang. Kitab Tauhid, Ushul Salasah, ya, Qawaidul Arba, ya, 3 itu, ya, fondasi untuk belajar akidah. Biar kita paham bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah. Karena ini kunci untuk diterima amal ibadah, kunci kita selamat di alam kubur, dan kunci kita selamat di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk beramal soleh di sisa waktu umur yang Allah berikan. Kemudian Allah memberikan kita anugerah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, dan itu harapan kita semuanya, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang beriman, para nabi, ya, as-solihin, as-siddiqin, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur keimanannya, ya, para mujahidin, ya, orang-orang yang membela agama Allah, berjihad di jalan agama Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan keluarga kita juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Ini saja, mohon maaf ada kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.